Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh menapaki hari-hari kita dengan anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali dengan bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 427. Kidung Jemaat 427 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 47 bait pertama dan yang kedua. Aku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami hari ini untuk boleh menapaki hari demi hari, dan sebentar kami akan bersama-sama memahami firman-Mu, mampukan agar kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 35, 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 27. 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 27. 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 27, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang salah dan sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ketika Yosia gagal, suatu kisah sedih menutup catatan penulis Tawarikh tentang Yosia. Syair-syair ratapan mengenai kematian Yosia bahkan masih dinyanyikan hingga zaman setelah pembuangan. Raja yang diingat karena perbuatan-perbuatannya yang salah itu harus mati karena sekali saja gagal menaati kehendak Tuhan. Dosa raja-raja Israel adalah dosa bersandar kepada kekuatan negara lain demi kelangsungan negara dan bangsanya, dan bukan bersandar kepada Allah dan rencananya bagi Israel. Dosa ini Yosia buat pula. Sukar bagi kita untuk mengerti motivasi Yosia berperang melawan Firaun Neko tanpa menyadari hal berikut. Neko berangkat untuk membantu Asyur yang sedang melemah melawan kekuatan Babel yang terus
menanjak, sementara Yosia melihat Babel sebagai negara yang berpotensi untuk menolongnya menghadapi Asyur. Maka majulah Yosia menghadang agar Neko tidak membantu Asyur. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kegagalan Yosia bersandar kepada kekuatan Tuhan karena terlalu mengandalkan kekuatan manusia, tetapi juga kegagalannya untuk taat. Kata-kata dari Neko adalah pesan Allah. Akibatnya Yosia terluka parah walaupun ia telah menyamar pada saat berperang melawan Mesir. Kematiannya menyebabkan Yerusalem dan Yehuda, bahkan Nabi Yeremia berkabung. Tragis karena justru pada saat-saat seperti ini Yehuda membutuhkan pemimpin seperti Yosia. Prestasi rohani yang pernah dicapai seorang Kristen patut membuat orang agar lebih berhati-hati karena ia tidak kebal dari dosa pengendalian diri sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan. Semoga kita dimampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar kami sama-sama memahami dan semakin setia kepada perintah-perintah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.